Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 Statistika yang beranggota kelompok 5 orang. Yang pertama Julhemi Iklimatolib, Jilfa Aulia Ruhunusa, Jakia Wadubun, Yusril Asampulawa, dan Jaskia Putri Ariandi Buamona. Di sini kami akan menampilkan video tentang cara penggunaan SPSS dengan contoh kasus yaitu menghitung penurunan tekanan darah. Perkenalkan, nama saya Jaskia Putri Ariandi Buamona dengan NPM 482012400100. Contoh kasus, sebuah penelitian dilakukan untuk menguji efektivitas obat baru dalam menurunkan tekanan darah. Data dari 10 pasien menunjukkan bahwa rata-rata penurunan tekanan darah adalah 15 mmHg dengan standar deviasi 3 mmHg. Ujilah hipotesis bahwa obat baru ini efektif menurunkan tekanan darah dengan tingkat signifikan delta A sama dengan 0,05. Penyelesaiannya yaitu hipotesis H0, rata-rata penurunan tekanan darah sama dengan 0 mmHg atau obat tidak efektif. H1, rata-rata penurunan tekanan darah lebih dari 0 mmHg atau obat efektif. Statistik uji. Karena populasi tidak diketahui dan sampel kecil, gunakan uji T1 sampel T sama dengan sampel rata-rata kurang nilai hipotesis atau standar deviasi atau akar N T sama dengan 15 kurang 0 atau 3 sama dengan akar 10 sama dengan 15, 0,9487 sama dengan 15,81 derajat kebebasan atau DF. DF sama dengan N kurang 1 sama dengan 10 kurang 1 sama dengan 9. Nilai kritis dengan delta A sama dengan 0,05 dan DF sama dengan 9. Nilai kritis untuk uji T satu sisi adalah 1,833 atau dari tabel distribusi T. Keputusan karena nilai T sama dengan 15,81 lebih besar dari nilai kritis yaitu 1,833 atau tolak H0. Kesimpulan, terdapat bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa obat baru efektif menurunkan tekanan darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jilfa Aulia Ruhunusa dengan NPM 482012400079. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS. Jadi pada saat membuka aplikasinya kita akan disuguhkan dengan dua pilihan yaitu data view dan variable view. Jadi langkah pertama kita memilih di variable view. Lalu pada kolom pertama kita tuliskan hasil, ke bawahnya kelas. Oke, selanjutnya dikarenakan data yang kita miliki itu tidak menggunakan angka yang ada desimalnya, jadi pada kolom desimal akan kita ubah menjadi 0 ya guys, dua-duanya. Selanjutnya ada di kolom label kita akan menuliskan data yang kita peroleh itu tentang perfect tekanan darah. Jadi kita akan mengisinya dengan hasil tekanan darah pada kelas. Kita akan mengisinya dengan tekanan darah, kemudian the values bagian hasil kita kosongkan saja. Di bagian kelas kita isi dengan 1 Diva, yang pertama Wendy, label kita isi dengan, karena ada dua data yang ada dua jenis yaitu Twitter dan Potes. Nah, kita masukkan keduanya. Yang pertama itu ada Potes yang jadi kita tulis pretest. Tekanan darah jadi tekanan add untuk menambahkan 2 untuk proses, kemudian kita lagi kemudian oke kan. Pada kolomnya share kita pilih scale, begitu juga di kelas kita juga pilih scale. Oke. Perkenalkan, nama saya Jakia Wadubun dengan NPM 4820124018. Oke, next kita akan masuk ke data view.
Oke, jadi pada data view kita masukkan data pretest. Pada atasnya ada 30. Jadi kita masukkan dulu ya 11. Oke, jadi selanjutnya ada data protest yang sama juga 30. Jadi langsung saja diisi ke bawahnya. Oke, jadi setelah semua data pretest dan protest itu telah diinput semua, kemudian di bagian kelas kita isi sesuai angka yang kita masukkan pada file studi. Kan tadi tuh ada kritis dan protes, tadi diisi trik tes itu ada di pertama dan post test itu kedua. Jadi kita isi mana yang data request satu dan mana data protes kita yang kedua. Jadi, untuk menentukan vektor melintas itu kita pilih analis, kemudian deskriptif statistik, kemudian explore. Hasil tekanan darah kita dipencet, kemudian hasil tekanan darah kita pencet di sini, kemudian kita pilih plot test. Kita coba peneliti plot continue. Oke, jadi kita menunggu hasil tes normalnya. Kemudian kita cari tes normal. Oke, jadi di sini hasil yang kita dapatkan itu tidak normal karena hasil yang diperoleh itu kurang dari 0,05. Sedangkan perempuan normal itu lebih dari 0,05. Jadi data yang kita peroleh itu hasilnya tidak normal. Sekian video pengolahan data menggunakan SPSS dari saya. Kurang dan salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.